kita mau bercerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus. Oke, Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang soleh. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ahli ibadah, ahli sholat, ahli ngaji, itu namanya ahli ibadah. Berbuat baik, itu namanya ahli ibadah. Nah, pada suatu hari Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam tempo 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari, dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi Oh iya, mainan apa Mas Anas? Mainan ini. Oh iya, lagi ya, diceritakan lagi? Iya, ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu, mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tiada mau menggubrisnya. Mereka malah berani. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus terus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Nabi Yunus pergi? Karena kaumnya nggak mau dibilangi, ya, malah ngancem, malah menunggu datangnya siksa itu. Setelah 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Bertambah siang, mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, tetapi tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui tempatnya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, maka siksa tak jadi diturunkan. Wow. Berarti harus apa? Harus taat kepada Allah. Nggih. Nah, Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut, ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam sama ombak. Ya, oleng kapalnya. Pas Nabi Yunus naik ke kapal itu, semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng lagi. Nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian, diundi 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Nabi Yunus dilemparkan ke tengah laut sama penumpang kapalnya, ya. Karena kapalnya kebanyakan muatan. Nah, Allah tidak menghendaki Rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus apa? Nabi Yunus ditelan ikan paus agar selamat, agar tidak meninggal di dalam laut. Itu ya. Itu dalah. Bukan. Dulu apa? Mana? Yang mana? Nah, ini. Oh iya itu, betul. Nah, di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Tuhan. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Nabi Yunus berdoa kepada Allah, ya, karena merasa bersalah meninggalkan kaumnya. Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya itu menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah siapa?
Allah. Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa.